Saya lahir besar di kalangan keluarga Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak saya adalah pimpinan daerah di Muhammadiyah. Mama saya adalah pimpinan dari Aisyah. Dari pondok saya di SMP, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 inilah. Kemudian saya sudah pernah mengenyam antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Saya itu hanya tersenyum lebar. Saya bilang, ya Allah, kenapa beliau lakukan lagi? Ini bukunya, MTKE. Ustaz Adi Hidayat ini seperti sedang melempar batu ke rumahnya orang, tapi beliau tidak mau pakai tangannya sendiri. Dan si perempuan ini tahu-tahu aja ya, urusan rumah tangga orang. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demi Allah, ini bukan dalam rangka untuk meninggikan ilmu kami, supaya kami tidak direndahkan yang semacam itu. Biarlah sudah. Hanya saja saya tidak ingin teman-teman yang memang mencintai Ustaz Adi Hidayat jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kameramen kami dan editor kami itu sering mendengar kalimat begini. Ini adalah part 2, teman-teman yang dirahmati Allah. Sebagian dari teman-teman menyerang kami dengan perkataan soal akhlak. Seolah-olah membantah pemikiran seseorang itu adalah perbuatan yang tidak berakhlak. Padahal membantah pemikiran seseorang yang dinilai itu adalah sebuah kesalahan, ini adalah tradisi dari para ulama sejak zaman dahulu. Kita tidak perlu contohkan satu persatu karena saya yakin juga teman-teman pasti tahu dan memahami kenapa orang melakukannya. Di Indonesia pun ada orang-orang seperti tokoh-tokoh liberal yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mengganti-ganti hukum dalam agama. Dan ustadz-ustadz kita yang bukan salafi, mereka kadang bangkit untuk menulis, memberikan ceramah yang isinya adalah kritik juga. Pertanyaannya, kalau mereka bukan salafi, lalu apakah mereka juga dianggap berakhlak? Jawabannya, salafi maupun tidak salafi. Manakala mereka meyakini adalah sebuah kesalahan yang fatal, kemudian mereka mengkritik, dan kesalahan itu disebarkan dalam publik sehingga kritiknya pun di depan publik, itu adalah sesuatu yang biasa. Ini adalah bagian dari dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sebagai bentuk keinginan untuk menjaga agama Allah. Maka jangan dihubungkan dengan akhlak. Lalu bagaimana dengan akhlak Ustaz Adi Hidayat? Saya memang tidak mengenal beliau secara personal, tetapi saya pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalis. Ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen. Kalau dia mengumpulkan 4 ini, maka dia seorang munafik tulen. Tetapi, kata Nabi, jika hanya ada sebagiannya saja, misalnya dia hanya punya 1 atau 2, intinya hanya sebagian saja, maka pada dirinya ada sebagian sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Di antara sifat-sifat munafik ini, kata Nabi SAW, idza khasama fajara. Kalau sedang dalam kondisi berselisih, dia berlaku curang. Ustaz Adi Hidayat, sebagaimana teman-teman lihat di dalam video beliau yang kemarin, beliau menjatuhkan kami dari sisi hal yang tidak esensial dari kritikan kami. Kata beliau, kami tidak ingin berbantah-bantahan dan tidak mau menanggapi, kami tidak mau ramai-ramai. Jangan saling membantah, lelah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi, ya, lupa kemudian kita harus menata yang lain-lain. Cuma pertanyaan saya, kok sempat-sempatnya skripsi saya di print bahkan, dijadikan satu bendel lalu dibawa ke masjid, begitu beratnya padahal, untuk dibawa lalu kemudian ditunjukkan. Nah, yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama, itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Berarti kan sebenarnya bukan hanya untuk tidak mau berbantah-bantahan, tapi memang ada tujuan khusus, ada indikasi khusus ketika skripsi S1 kami harus di print. Kemudian kami diceritakan panjang lebar seolah-olah beliau tahu tentang kami. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Katanya jangan menilai orang ketika tidak tahu. Nah, Ustaz Adi Hidayat ini tidak kenal saya. Beliau tidak tahu perjalanan menuntut ilmu saya. Tapi dibahas mulai dari saya lulus 2007, lalu kemudian ini, kemudian umroh, lalu kemudian ikut bapak saya, bla bla bla. Berarti kan Ustaz Adi Hidayat ini menilai kami dari sisi yang sebenarnya beliau juga tidak tahu. Kemudian kata Ustaz Adi Hidayat, kami tidak mau menghina. Nah, jadi tapi kita tidak boleh mencela. Antum pun jangan mencela. Tidak boleh. Saya kira dalam satu kajian subuh kemarin, 2 atau 3 kali beliau mengulangi. Kita tidak boleh menghina, kita jangan menghina, antum juga jangan menghina. Tapi perbuatan beliau sebenarnya adalah bentuk penghinaan. Karena beliau punya kata-kata, ini cuma S1, teknik industri. S2-nya pun di Saudi, hanya industri. Tapi kan jadi ustadz. Nah, di King Saudi bukan jurusan agama, engineering juga. Tapi kan jadi ustadz. Sebenarnya adalah bentuk penghinaan dan cara menjatuhkan yang curang. Sebagaimana dalam hadis tadi, jika dia berselisih, kemudian dia berbuat curang. Tapi saya juga tidak heran ketika beliau kemarin melakukannya dalam kajian. Karena ini bukan pertama kali beliau melakukannya.
Saat kemarin beliau melakukannya di kajian, saya betul-betul demi Allah, saya itu hanya tersenyum lebar. Saya bilang, ya Allah, kenapa beliau lakukan lagi? Padahal di 2017 saya sudah kritik buku beliau, ini bukunya, MTKE, yang di dalamnya beberapa kali beliau itu offside, keluar dari jalur diskusi dan mendivert orang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah penghinaan, bahkan tuduhan. Ini saya pernah masukkan dalam artikel saya tahun 2017. Ya, buku ini ketika saya bantah di 2017, saya tanyakan, mengapa beliau harus membuat isu seolah-olah Ustadz Firanda itu pembohong? Di bagian ini, halaman 104. Beliau katakan, lebih penting lagi Ustadz Firanda ini harus menjelaskan di mana sesungguhnya dia berada di tanggal 4 April 2017. Apakah di Madinah atau di Jakarta? Semoga tidak ada dua Firanda dalam waktu yang bersamaan. Padahal teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz Firanda, pertama, orang yang memang mobile, kadang di Jakarta, kadang di Madinah. Yang kedua, kalaupun di saat itu beliau tidak sedang mobile, beliau berada di Jakarta, tapi admin beliau itu ada di Madinah. Ya, karena yang mengelola website beliau ada di Madinah. Sehingga tidak ada masalah. Dan tidak perlu mendivert orang untuk seolah-olah mengatakan Ustadz Firanda ini berdusta. Yaitu postingnya di mana, ngakunya di mana. Kemudian di halaman yang saya sangat miris, di halaman 183, Ustadz Adi Hidayat ini seperti sedang melempar batu ke rumahnya orang, tapi beliau tidak mau pakai tangannya sendiri, dia pakai tangannya orang. Seperti di halaman 183, beliau menukil perkataan salah seorang aktivis Hizbut Tahrir. Kata-kata, sepertinya ini hanya perkara jealous, cemburu alias iri. Padahal itu adalah masalah batin yang kita tidak diperbolehkan untuk membongkar batin orang. Ada perkataan di halaman 184 dari seorang perempuan yang dia mengatakan, maklum, bini 3 penghasilan seret kalah pamor. Jadinya begitu deh. Betul-betul penghinaan dan ini merupakan tuduhan yang luar biasa. Dilakukan Ustadz Adi Hidayat dengan cara menukil orang di dalam bukunya sendiri. Seharusnya kan mungkin bisa disuting, dihilangkan, atau tidak dipilih perkataan yang seperti ini. Yaitu, di sini adalah bentuk penghinaan, di mana Ustadz yang mengkritik beliau memang istrinya 3. Dan si perempuan ini tahu-tahu aja ya, urusan rumah tangga orang. Kemudian penghasilan seret. Dari mana dia tahu penghasilan seret? Kalah pamor. Penghasilan seret dari mana? Sementara Ustadznya ini punya beberapa usaha, seperti usaha kayu di waktu itu. Kasiannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka saya juga tidak heran ketika tahun ini, di 2024, beliau menjatuhkan kami dari sisi, saya hanyalah lulusan S1, S2 Teknik Industri. Hanya saja saya katakan itu di luar esensi. Kritikan kami adalah siapa ulama yang mu'tabar yang berkata sebagaimana yang Anda katakan. Itu saja. Tidak ada urusannya sama sekali dengan latar belakang sekolah kami. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, ini juga tidak mengherankan. Karena Ustadz Adi Hidayat ini bukan orang yang pertama juga. Dahulu di zaman Syekh Al-Albani, beliau banyak mengkritik hadis, beliau meneliti, lalu kemudian menyampaikan kepada umat bahwa ini adalah amalan yang tidak ada dasarnya, ini adalah hadis yang tidak sahih. Banyak orang yang kemudian mengkritik beliau dari hal yang tidak esensi. Kata mereka, Al-Albani ini adalah tukang jam. Kok tukang jam jadi peneliti hadis? Padahal sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Al-Albani punya latar belakang seorang muhaddits. Beliau belajar hadis dari berbagai ulama. Lalu kemudian untuk menyambung hidup, kemudian mencari nafkah, beliau menyempatkan diri untuk menjadi seorang tukang reparasi jam. Jadi bukan seorang tukang reparasi jam tiba-tiba jadi ahli hadis, tetapi seorang ahli hadis yang mencoba mencari nafkah dengan mereparasi jam. Tapi ini ya, cara menjatuhkannya adalah cara yang licik dan sebenarnya kalau kita balik ke kalimat yang saya pertama tadi, berarti ini cara yang kurang berakhlak. Ya, mengkritik orang dari sisi kesalahan itu bukan tidak punya akhlak, justru membantah dengan cara yang licik itulah yang tidak punya akhlak. Teman-teman yang dirahmati Allah, demi Allah, saya tidak bermaksud untuk mengangkat diri saya. Saya ini jauh di mata Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya lahir besar di kalangan keluarga Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak saya adalah pimpinan daerah di Muhammadiyah. Mama saya adalah pimpinan dari Aisyah. Kami sedari kecil sudah diperkenalkan tentang bagaimana kita menjalankan agama yang sesuai dengan sunnah. Dan menjauhi yang namanya TBC, tahayul bid'ah khurafat. Untuk menjaga diri saya dan agama saya, maka orang tua saya menyekolahkan saya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita menyingkatnya M3IN. Di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ini saya belajar. Cawu pertama saya ranking 2, cawu 2 dan 3 saya ranking 1. Lalu kemudian terpaksa orang tua saya narik saya, dipindahkan ke Balikpapan, dipindahkan ke salah satu cabang Gontor, dikarenakan alasan kesehatan. Mudir kami ketika itu, Ustadz Hamdan Hambali, beliau berpesan kepada ayah saya, karena anak ini berprestasi, karena sudah pernah mengangkat nama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta di dalam kancah perlombaan antar sekolah di Yogyakarta, di Provinsi Jogja. Maka kalau nanti anaknya sudah selesai dari perawatannya, kemudian kembali, maka kembali saja dan tidak perlu tes lagi. Ala kulli hal, saya pindah ke salah satu cabang Gontor di Balikpapan.
Di cabang kantor ini, baik di rapot umum maupun di rapot agama, saya senantiasa ranking 1. Lalu di akhir kelas 3, ketika UAN, nilai kami katanya adalah nilai yang tertinggi dari seluruh MTS yang ada di Balikpapan. Dan kami mengangkat nama sekolah kami. Tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal, saya tidak mungkin dan tidak mau lagi untuk melanjutkan di pondok. Saya pindahlah ke sekolah umum, yaitu SMA Negeri 1. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari pondok saya di SMP, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 inilah, kemudian saya sudah pernah mengenyam antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kami belajar ilmu agama, tapi kami juga belajar ilmu umum, yang di situ kami tetap belajar fisika, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan lain-lain. Sehingga kami memang adalah latar belakang dari SMP punya dua background, yaitu background umum dengan background agama. Kemudian saat kami S1, kami diperkenalkan oleh sebagian teman-teman ke majelis ustadz kami, yaitu Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah ta'ala. Kepada beliaulah kami banyak menimba ilmu agama, terutama dari sisi akidah. Allah kemudian mudahkan kami untuk S2 di Arab Saudi. Ketika itu kami ingin masuk ke S1 Syariah, hanya saja sebagian ustadz mengatakan, sayang kalau antum balik lagi ke S1 Syariah. Alasannya adalah karena umur. Ya, kalau antum sudah umur 25, 26, kemudian mau balik S1 lagi, khawatirnya nanti nggak bisa bawa istri. Sedangkan kalau antum langsung S2 saja, ya melanjutkan kuliah yang ada, insya Allah istri antum cepat bisa datang. Jadi nanti istri antum bisa ikut kuliah atau ikut sekolah. Nah, karena pertimbangan kemaslahatan, daripada saya S1 lagi hanya untuk ngejar kuliah syariah, tapi kemudian saya tidak bisa bawa istri sampai sekian tahun, karena ini cuma S1, tinggalnya di Sakan Tulab atau di asrama mahasiswa. Dibandingkan dengan S2, yang S2 ini insya Allah bisa lebih cepat bawa istri, supaya istri juga bisa sekolah. Pertimbangan yang lain dari teman-teman kami, bahwa kalaupun hanya untuk belajar agama, kita tidak mesti dari S1. Karena kita akan tinggal di Riyadh, di mana tinggal di Riyadh ini ada banyak hayya akibur ulama. Akhirnya, dengan semua pertimbangan itu, akhirnya kami lanjut S2 saja, tidak kembali ke S1 Syariah, dan sepanjang kuliah kami hanya menghabiskan kurang lebih 3-4 jam saja dalam satu hari untuk kuliah. Sisanya mulai dari asar sampai dengan datangnya waktu Isya, sampai malam kita belajar kepada para masyayikh. Guru-guru yang kami rutin untuk mengambil ilmunya, diantaranya adalah Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Dewan Ulama Senior di Saudi Arabia. Beliau mengajar di Masjidil Haram di musim Ramadan sampai dengan musim haji. Beliau adalah seorang ahli di bidang usulul fiqh. Beliau adalah seorang muhaddits juga. Dan beliau menggabungkan dua keilmuan ini yang jarang ulama yang menggabungkan keduanya. Kami belajar kepada beliau setiap hari Sabtu sampai dengan hari Selasa, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kemudian bila tidak salah Rabunya libur, lalu kemudian Kamis kami ada kajian, kemudian Jumat kami ikut khutbah beliau. Sehingga dalam satu minggu kami bertemu dengan beliau, 5 kajian dan 1 khutbah, yang setelah khutbah kami biasanya tanya jawab sama beliau. Guru kami yang lain yaitu Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau juga anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta. Kami belajar kepada beliau di hari Sabtu saja, mulai dari Maghrib sampai dengan Isya. Kami datang juga kepada Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Beliau juga dulu anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Dewan Ulama Senior di masanya. Kami belajar kepada beliau di hari Senin. Kemudian kami juga belajar kepada Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti yang datang bulanan dari kota Madinah menuju kota Riyadh. Kami belajar kepada beliau mulai dari asar sampai dengan bila tidak salah waktu Isya. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi demi Allah, ini bukan dalam rangka untuk meninggikan ilmu kami supaya kami tidak direndahkan yang semacam itu. Biarlah sudah. Hanya saja saya tidak ingin teman-teman yang memang mencintai Ustadz Adi Hidayat jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Itu kesalahan menistakan orang dan menghinakan orang dengan cara-cara seperti itu. Keluar dari jalur esensi kritikan, kemudian menjatuhkan dari sisi personal tanpa beliau ketahui latar belakang yang sebenarnya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, terserah teman-teman menilainya seperti apa. Apakah yang berakhlak ini adalah yang mengkritik, ataukah justru yang keluar dari jalur esensi kritik lalu kemudian membantahnya secara personal dan keluar dari jalurnya. Pun teman-teman yang dirahmati Allah, seandainya kami mau balas, maka kami bisa juga membalas yang sama. Di belakang sana ada banyak ustadz-ustadz lulusan doktoral S3 bidang akidah, bidang usulul fiqh. Afwan nambahin karena baru dapat. Ternyata di antara yang mengkritik beliau adalah yang doktor di bidang Al-Quran. Oke, kalau S1, S2 teknik industri tidak bisa diterima, mungkin yang doktoral Al-Quran bisa. Di mana mereka juga mengkritik yang sama kepada Ustadz Adi Hidayat. Tapi apakah ini esensial? Kalau kita mau bantah-bantahan dengan cara yang seperti ini, maka tidak akan ada ujungnya. Sekali lagi teman-teman, bahwa kami membahas tentang hal ini bukan dalam rangka meninggikan diri kami dan membantah penghinaan. Semoga penghinaan bisa menjadi pahala. Ini framing seolah-olah ini adalah orang yang hina, yang tidak berhak untuk bicara agama. Yang seperti ini terjadi dikarenakan hanya sekedar mengikuti gurunya.
Dan inilah yang kami inginkan agar kaum muslimin jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Cukup. Ini part 2. Oh iya, kami seringkali di dalam mengajarkan tentang manhaj, mengajarkan tentang bagaimana kita menyikapi penyimpangan. Teman-teman yang belajar kepada kami senantiasa mendengar, kameramen kami dan editor kami itu sering mendengar kalimat begini. Namun ketika membantah kritik, harus sesuai esensi dan jangan sampai keluar dari jalurnya. Seperti membahas yang sifatnya pribadi. Seperti misalnya kita membahas seseorang, kemudian seseorang ini bermasalah rumah tangganya. Kita katakan yang rumah tangga jangan diurusi, karena tidak ada esensinya dengan pemikiran. Gibah kepada ahli bid'ah harus sebatas penyimpangannya. Dan adil harus sebatas penyimpangan. Jangan menyebutkan yang tidak ada urusannya sama kaum muslimin. Jangan menyebutkan yang itu sudah ranahnya pribadi. Contoh, ustadznya ini ahli bid'ah, punya khurafat, terus kawin cerai. Nah, kawin cerainya tidak usah diomongin. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita dalam hal itu, kan urusan dia dengan keluarganya. Yang kita fokuskan adalah membantah hal yang salah. Untuk yang sifatnya pribadi harusnya di skip saja. Demikian cara kami membantah pemikiran supaya tetap di dalam esensi. Tidak keluar dari itu apalagi sampai menghinakan orang.